Letaknya yang strategis dan kaya akan sumber daya alam, Provinsi Banten memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya satu sektor, melainkan semua sektor, baik industri, telekomunikasi, pariwisata, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Maka salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada yakni dengan membuka investasi. Dengan investasi, perekonomian khususnya di Provinsi Banten dapat lebih baik dan sejahtera. Karena dengan investasi dapat membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan yang notabene mengurangi angka pengangguran, sehingga akan tercipta pertumbuhan yang disebabkan oleh daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga yang akan berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat di daerah, khususnya di Provinsi Banten. Dijelaskan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Banten Virgo Yanti dalam rilisnya. Investasi merupakan suatu langkah yang sangat penting dan perlu untuk dikawal bersama. Karena investasi merupakan indikator dan menjadi instrumen berkembangnya suatu daerah, termasuk pertumbuhan ekonominya. Virgo juga mengajak stakeholder terkait agar bersemangat untuk berkolaborasi meningkatkan investasi antara DPMPTSP Banten dengan pemerintah kabupaten kota. Sebagai Kepala DPMPTSP Banten, Virgo mengungkapkan rasa syukurnya dan mengucapkan terima kasih kepada DPMPTSP Banten yang telah berusaha untuk meningkatkan capaian kinerja Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 ini dengan capaian melebihi 100%. Dari target 60 triliun rupiah, DPMPTSP telah melewati target hingga mencapai 78,6 triliun rupiah. Beberapa capaian prestasi pada DPMPTSP Provinsi Banten disebutkan Virgo Yanti. Dari capaian kinerja tersebut, terdapat korelasi pada investasi di Banten. Salah satunya perusahaan-perusahaan yang berperan aktif dalam upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Banten, baik melalui CSR, peluang kesempatan kerja, maupun dari sektor UMKM. Tidak hanya persoalan kemiskinan ekstrim, Virgo juga menerangkan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Di antaranya kemudahan dalam kepengurusan perizinan di kabupaten kota melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, hingga investasi yang harus mementingkan wawasan lingkungan. Tentunya Bapak dan Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP di Kabupaten Kota ini menjadi indikator kinerja Bapak Ibu sekalian ya, termasuk juga kinerja pemerintah daerah dan kinerja kepala daerahnya. Karena apa? Amanatnya ada dalam reformasi birokrasi berdampak di mana ada 5 hal termasuk diantaranya adalah investasi. Jadi bukan hal yang main-main ya, jadi kita harus benar-benar kawal investasi karena investasi menjadi indikator dan menjadi instrumen melihat daya saing daerah itu seperti apa, pertumbuhan ekonominya seperti apa, lihat juga investasinya. Jadi sangat penting sekali, termasuk juga Bank Indonesia akan menghitung terus ya Bu ya, karena ada korelasi yang positif antara pertumbuhan ekonomi juga dengan investasinya, ya, termasuk juga inflasinya. Nah ini saya selalu mengulang-ulang terus ya bahwa ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana semangat kita bersama ya untuk mewujudkan investasi di Provinsi Banten lebih baik lagi ke depan nanti. Kita harus senantiasa membangun kolaborasi bersama antara DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi nggak bisa PTSP Provinsi jalan sendiri karena lokusnya ada di Kabupaten Kota. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas capaian kinerja investasi sejak triwulan 1 sampai triwulan 3. Alhamdulillah saya kalau indikator kinerja PTSP, DPMPTSP untuk capaian kinerja Rencana Pembangunan Daerah ya tahun 2023 sudah berada di angka 100% lebih. Target RPD kita itu hanya 60 triliun ya dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Diimplementasikan dalam RKPD sebesar 60 triliun. Kita sudah capai 78 triliun lebih. Ya. Artinya
Saya sudah tinggal kipas-kipas LPPD alhamdulillah sudah tercapai lebih di atas tahun kemarin, tercapai 138%. Nah, ini juga kinerja penilaian LPPD juga, termasuk sakit juga, karena sakit kita juga tematik ya. Jadi evaluasi tahun ini 2023 tematiknya adalah kemiskinan ekstrim, dan kemiskinan ekstrim kita itu kan 2025 ingin 0 nasional, dan Banten sudah 0,41%. Ya. Berada di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 1,74%. Ini juga mudah-mudahan berkat kinerja investasi juga ada korelasinya, karena perusahaan-perusahaan itu juga sangat berperan aktif dalam upaya pengurangan angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten, baik itu melalui CSR-nya, peluang kesempatan kerjanya, ya, dan kita tidak melihat investasi dari berdirinya pabrik-pabrik yang besar-besar saja, termasuk juga peluang usaha untuk usaha sektor kecil dan menengah, ya, rata-rata yang mikro juga termasuk di sana, ya, pedagang yang kecil itu juga menjadi mitra kerja kita dalam rangka mendorong iklim investasi di Provinsi Banten. Jadi jangan investasi kita melihat pabrik Lotte, ya, Chandra Asri, Texmaco dan sebagainya, ya, tidak itu. Tapi investasi itu dari mulai industri usaha mikro sampai usaha besar. Karena kan segmennya sudah kita bagi, ya, yang di kabupaten kota kita ngurusin yang kecil, ya. Nah, kemudian juga yang provinsi dan termasuk pusat, gitu, ya. Kemarin ada beberapa catatan memperhatikan sektor pertambangan. Nah, saya titik nanti nih di PPTSP Kabupaten Kota, ya, karena lokusnya di sana, ya, sektor-sektor tambang yang masuk untuk juga didorong tertib dari sisi layanan perizinannya. Tolong juga jaminan reklamasinya, ya. Saya titip nih ke Lebak, ya, karena banyak itu yang galian C, Pak Yadi, ya. Saya mohon itu jaminan reklamasi itu harus jadi satu yang utama lah yang harus mereka lakukan. Jadi banyak kemarin yang belum memiliki jaminan reklamasi, ya. Jadi akibat ketidaktertiban ini tentunya banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat, ya, terutama kerusakan lingkungan. Ini saya selalu berkali-kali, ya. Jadi investasi versus kerusakan lingkungan ini harus kita eliminir sedemikian rupa, ya, supaya istilahnya apa yang disebut dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan itu memang benar-benar kita laksanakan dan terjadi di wilayah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya minta bangun komunikasi dan sinergitas antar kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor investasi dan perizinan, ya. Bila ada kendala, kesulitan dan sebagainya, cepat berkomunikasi. Jangan kalau kita menghadapi kondisi permasalahan tidak bisa menangani sendiri, ya, komunikasikan itu ke provinsi. Nanti kita fasilitasi. Saya sudah titip kepada teman-teman, bantu kabupaten kota, ya, jangan biarkan sendirian, ya, dan itu menjadi masalah yang berbulan-bulan tidak bisa diselesaikan. Jadi kita harus cepat. Ini amanat dari Bapak Presiden dan Menteri BKPM RI, ya, kita harus memberikan fasilitasi dan kemudahan, namun juga tetap bisa segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan investasi di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Dengan kemudahan perizinan dan iklim investasi Banten yang baik, maka akan tercipta suasana aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, kami mohon juga supportnya, kita suarakan hal-hal yang positif yang bisa menimbulkan orang untuk percaya dan yakin bahwa berinvestasi di Provinsi Banten memang menjanjikan dan menguntungkan. Masuk dalam 5 besar dan menempati peringkat keempat pada triwulan 3 tahun 2023 se-Indonesia. Banten memperoleh capaian realisasi investasi sebesar 28 triliun rupiah. Sementara dari hasil capaian realisasi investasi nasional secara keseluruhan dari Januari hingga September 2023,
Banten menempati posisi kelima dengan capaian 78,6 triliun rupiah setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Hal tersebut terungkap dalam rilis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Banten, Virgoyanti. Dalam rilis investasi yang berlangsung di Hotel Ledian Kota Serang, Selasa 7 November 2023 itu, disebutkan pula bahwa Provinsi Banten masuk 5 besar pada triwulan 1 hingga 3 tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 78,6 triliun rupiah. Sehingga didapatkan capaian realisasi investasi Provinsi Banten mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disumbang dari beberapa sektor, di antaranya industri kimia dan farmasi, perumahan dan kawasan industri dan perkantoran, listrik, gas dan air, transportasi, gudang dan telekomunikasi, serta jasa lainnya. Dari capaian realisasi investasi tersebut, dikatakan Kepala DPMPTSP Banten, Virgoyanti, Banten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada triwulan 3 tahun 2023, Banten mengalami kenaikan sebesar 28 triliun rupiah dan menempati posisi keempat. Sedangkan untuk capaian keseluruhan di tahun 2023 hingga bulan September, Banten menduduki posisi kelima dengan perolehan sebesar 78,6 triliun rupiah, naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan periode yang sama. Sementara perolehan capaian investasi di kabupaten kota di Banten disebutkan bahwa kota Cilegon menempati urutan pertama, yakni sebesar 13,46 triliun rupiah atau 47,99%. Peringkat kedua ditempati Kabupaten Tangerang sebesar 6,12 triliun rupiah atau 21,85%. Kota Tangerang di posisi ketiga sebesar 11,36% atau 3,18 triliun rupiah. Di urutan berikutnya menempati posisi keempat Kabupaten Serang sebesar 10,69% atau 2,99 triliun rupiah. Di peringkat kelima Kota Tangerang Selatan sebesar 6,90% atau 1,93 triliun rupiah. Kabupaten Lebak di peringkat ke-6 sebesar 0,56% atau 157 miliar rupiah. Pandeglang di posisi ke-7 sebesar 0,36% atau 100 miliar rupiah. Dan terakhir di peringkat ke-8, yakni Kota Serang yang memperoleh capaian investasi sebesar 0,29% atau 82 miliar rupiah. Penanaman modal dalam negeri itu mencapai 10,07 triliun dan penanaman modal asingnya sebesar 17,97 triliun. Kita bandingkan dengan capaian kinerja 2022. Ternyata alhamdulillah realisasi tahun 2023 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 untuk periode yang sama, di mana total 2022 pada periode triwulan 3 hanya mencapai 23,78 triliun ya. Kemudian di triwulan 2 ya, kita bandingkan dengan realisasi triwulan 3 itu ada peningkatan yang cukup luar biasa ya, di mana tahun triwulan 2 itu mencapai 24,9 triliun ya, jadi ada peningkatan yang luar biasa ya. Ini kalau kita bandingkan realisasi PMA, kalau kita bandingkan year on year itu mengalami peningkatan 32,13% ya, sementara untuk penanaman modal dalam negeri ini mengalami penurunan ya sebesar 1,8%, dan apabila kita lihat total kenaikan year on year itu sekitar 17,74%. Sementara untuk key on key-nya ya, atau kuartal to kuartal ya, itu bisa dilihat hanya 12,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk target nasional kita ya tahun 2023 ini saya ditarget cukup tinggi oleh pusat, yaitu 82,97% ya. Triliun, maaf, 82,97 triliun. Jadi kalau kita lihat ini capaiannya kita sudah 95% ya, kalau nggak salah ya kemarin ya, 95%-an lah kurang lebih ya. Nah,
kita masih punya target 5 triliun lagi. Nah, kayaknya ketutup nggak nih kira-kira nih Bapak Ibu? Ketutup ya, triwulan 4 ya. Nah, mudah-mudahan di atas 20 triliun kita ingin coba, karena saya ingin nggak jauh-jauh dari kakak tertua kita Jawa Barat gitu. Itu kan cuma di triwulan 3 ini kayaknya justru sama DKI ya, salah ya, Jawa Barat ya. Itu jadi kalau Jawa Barat udah di atas 100 triliun dan saya lihat Banten bukan nggak bisa-bisa, tapi kejar terus laporan penanaman modalnya, LKPM-nya kejar ya, siap nih PTSP Kabupaten Kota, siap ya, kejar terus pokoknya mah ya. Jadi biar mereka, karena itu ada amanatnya di Indonesia ya, dengan realisasi kontribusi kita ini mencapai 38.291 orang ya. Jadi nilai investasi ini saya mohon menjadi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan alhamdulillah kita bisa realisasikan bahwa kalau kita bandingkan ini 5 besar nasional ya, kita menduduki untuk triwulan 3 ini menduduki posisi keempat nasional ya. Nah itu jadi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Maluku Utara ya. Kalau kita lihat lagi berapa persen kontribusi Banten ya untuk PMDN terhadap realisasi investasi pusat, kita berada sebesar 5,7% ya. Ya 5,7% untuk PMDN ya 10,1 triliun itu, dan untuk kita urutan kelima kalau PMDN, kalau urutan PMA-nya kita urutan keempat Banten ya, itu 9,2% kontribusi kita terhadap investasi penanaman modal asing terhadap capaian kinerja nasional ya. Nah kalau disatukan PMA PMDN kita posisinya 4 besar ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian realisasi untuk kita investasi di Provinsi Banten, nah kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah Kota Cilegon. Terima kasih Kota Cilegon, capaian investasinya mencapai 13,46 triliun ya, atau memberikan kontribusi sebesar 47,99% terhadap realisasi investasi di Provinsi Banten. Kemudian kedua Kabupaten Tangerang ya, sebesar 6,12 triliun atau 21,85%. Berikan aplaus dong buat teman-teman juga. Semangat kita. Kota Tangerang ini posisi ketiga ya, 11,36%, kontribusinya atau 3,18 triliun. Kemudian Kabupaten Serang ini posisi keempat, 10,69% ya, 2,99 triliun. Kemudian Kota Tangerang Selatan ini posisi kelima, memberikan kontribusi sebesar 6,90%. Angka 1,93 triliun. Kabupaten Lebak 0,56% atau 157 miliar pada tahun 2000 pada triwulan 3 ini ya. Pandeglang 0,36% atau 100 miliar, dan terakhir Kota Serang 0,29% atau 82 miliar. Sementara dalam wawancaranya Virgo juga menerangkan DPM PTSP Banten menargetkan capaian investasi sebesar 83 triliun rupiah hingga triwulan keempat. Dan ia berharap target tersebut dapat ditutup serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan di tingkat provinsi yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah, capaian realisasinya sebesar 60 triliun rupiah dan telah tercapai sebesar 131%. Virgo berharap target capaian realisasi investasi di Banten di tahun depan dapat meningkat dan dapat mencapai 100 triliun rupiah sesuai yang diharapkan. Virgo membeberkan adapun kiat dalam mengejar capaian investasi tersebut adalah dengan membangun kolaborasi bersama kabupaten kota dan senantiasa mengingatkan agar memberikan layanan yang terbaik untuk membangun iklim investasi di masing-masing wilayahnya. Sehingga dengan memberikan layanan dan perizinan yang baik, maka akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi di wilayahnya masing-masing.
Ia menambahkan bagi para investor agar tetap memperhatikan wawasan lingkungan yang ada di sekitarnya dan menjaga juga melestarikan lingkungan. Jangan sampai menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini kan mencapai 82,9 triliun ya, atau sekitar 83 triliun. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tutup di nanti capaian kinerja triwulan keempat ya, sehingga investasi Banten bisa melebihi target yang diminta oleh pemerintah pusat. Kalau untuk target secara provinsi dalam dokumen rencana pembangunan daerah, di mana tahun 2023 ini target investasi Provinsi Banten kita sebesar 60 triliun. Itu sudah tercapai sebesar 131%. Ya, artinya alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan nanti demikian untuk target tahun depan juga kita bisa lebih besar lagi ya, dan mudah-mudahan capaian saya ingin realisasi investasi di Banten bisa mencapai 100 triliun lebih. Itu keinginan kami. Nah, adapun kiat-kiatnya adalah satu, kita selalu membangun kolaborasi dengan seluruh kabupaten kota karena lokasinya kan ada di kabupaten kota, dan kita selalu ingatkan bagaimana juga memberikan layanan terbaik bagi membangun iklim investasi di masing-masing wilayahnya ya, dengan adanya iklim investasi yang baik, kemudian juga layanan perizinan yang baik, karena perizinan kan instrumen daripada investasi. Ini mudah-mudahan bisa mendorong dunia usaha untuk menarik investasi ya, melaksanakan investasi di wilayahnya masing-masing. Nah, kita berpikir bukan investasi dari luar saja, termasuk ke investasi lokal juga, dalam artian termasuk ke dalam investasi penanaman modal dalam negeri dari berbagai kelas usaha ya, mulai usaha kecil, kemudian menengah dan besar. Itu kan sudah ada kewenangannya masing-masing. Jadi kita tidak membeda-bedakan layanan ya, baik usaha kecil, usaha besar, menengah, semuanya kita layani dengan baik karena mereka adalah raja kita ya. Karena apabila tidak ada yang berinvestasi, maka serapan tenaga kerja juga akan menjadi menurun dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan tentunya langkah-langkah kolaborasi dan sinergitas bersama seluruh komponen baik itu dunia usaha ya, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian akademisi juga ya, teman-teman pers juga ya, kami mohon juga supportnya, kita suarakan hal-hal yang positif yang bisa menimbulkan orang untuk percaya dan yakin bahwa berinvestasi di Provinsi Banten memang menjanjikan dan menguntungkan. Untuk hilirisasi industri memang kita diarahkan untuk industri berbasis migas dan besi ya, baja, logam. Nah, ternyata memang betul. Jadi kan sudah ada pemetaannya, dan memang mayoritas usaha-usaha besar industri hulu untuk industri kimia ini banyak di Banten. Nah, tentunya ke depan kita ingin berharap ke depan nanti hilirisasinya juga bisa dilakukan di Banten. Jadi jangan hanya bahan baku saja setengah jadi ya, misalnya industri biji besi, industri plastik dan sebagainya, dan turunannya itu bisa dilakukan di sini. Bagi upaya di samping penciptaan lapangan pekerjaan juga terhadap nilai tambah terhadap turunan ekonomi yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Kita akan dorong semuanya ya. Jadi usaha kan banyak ya, ada jasa pariwisata juga ada ya, kemudian juga usaha yang berbahan baku misalnya agro ya, industri makanan ya, kemudian usaha perumahan kan, kawasan industri, jasa-jasa lainnya itu juga usaha, dan itu juga bagian daripada investasi di kita. Jadi kita tidak membatasi sepanjang dunia usaha itu masuk dalam kategori daftar yang positif. Semua usaha harus berwawasan lingkungan karena kan ada persyaratannya ya, apalagi industri yang memiliki resiko tinggi. Nah, kan itu ada, kenapa kita sebenarnya berbasis resiko, itu maksudnya itu ya, ada industri risiko tinggi sedang ya, kemudian menengah, rendah, itu ada risiko-risikonya, dan semua ada syarat-syaratnya itu. Nah, persyaratan itu sepanjang dia bisa penuhi, maka perizinannya juga kita akan berikan gitu ya. Jadi ini dalam rangka apa? Itu tadi, menjamin keselamatan aktivitas usaha yang lain. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Al-Hamidi mengatakan, di sektor pariwisata Provinsi Banten, capaian investasi dari jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2022 lalu naik
dan mencapai angka 300,25%. Hal itu menunjukkan pariwisata di Banten mengalami kemajuan yang signifikan. Menurutnya, jika jumlah kunjungan naik, maka otomatis PDRB atau produk domestik regional bruto tersebut meningkat. Menurut Al, sebagian besar para investor melakukan investasinya pada bidang UMKM. Saat ini pihaknya bersama pemerintah Provinsi Banten tengah mengembangkan pariwisata seperti kebun binatang, wisata laut, dan masih banyak lagi. Ini juga yang diupayakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk ditawarkan pada para investor dalam rangka investasi itu sendiri. Ia berharap pelayanan investasi di Banten harus lebih nyaman, karena pelayanan merupakan salah satu indikator untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Banten. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan pihak Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah melakukan banyak promosi pariwisata, agar wisatawan dan investor tertarik untuk melakukan investasi dan mengunjungi wisata yang ada di Provinsi Banten. Pariwisata sendiri, ya kalau kita ikunya dari di pariwisata itu ada jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan wisata di Banten meningkat 300,25% per tahun dari 2022 kemarin ke sampai 2023. Nah, itu menunjukkan bahwa pariwisata di Banten menunjukkan satu kemajuan yang signifikan. Jadi dari jumlah kunjungannya meningkat, secara otomatis PDRB-nya juga meningkat. Nah, ini sudah meningkat PDRB kunjungan wisata yang ada di Banten ini, dan juga jumlah transaksi dan staycation, artinya menginap di hotel itu saat ini lebih meningkat lagi. Nah, itu artinya mendorong bagaimana investasi di Banten ini secara akumulasi tadi yang disebutkan oleh Bu Sekda mencapai artinya 5 besar di Indonesia pencapaian investasinya, didorong juga dari sektor wisata itu sendiri. Kalau saat ini ya investor itu menanamkan investasinya sebagian besar dari UMKM, usaha kecil menengah. Jadi ada beberapa yang memang saat ini lagi digarap oleh pemerintah Banten dalam rangka untuk mengembangkan wisata seperti kebun binatang yang ada di Banten, wisata di laut dan sebagainya, itu lagi dikembangkan di Banten. Dan ini juga akan ditawarkan ke pihak ketiga dalam rangka untuk investasi itu sendiri, seperti itu. Ya, harapannya tentu investasi yang Banten harus lebih nyaman lagi, baik di dalam pelayanan, karena salah satu indikator unsurnya adalah pelayanan itu juga menjadi indikator memberikan tertariknya investasi masuk ke Provinsi Banten. Tentu harapannya dari Bu Sekda juga bahwa memberikan yang pelayanan terbaik dalam rangka untuk investasi ini dulu dari perizinan. Tentu semua aparatur yang ada di Provinsi Banten ini termasuk gubernur mendukung investasi yang masuk ke Provinsi Banten dengan memberikan layanan terbaik dan industri ramah lingkungan, seperti itu. Dengan meningkatnya capaian realisasi investasi yang dirilis DPMPTSP Banten pada triwulan 3 tahun 2023 ini, dapat menjadi acuan untuk semakin meningkatkan capaian kinerja dari DPMPTSP Banten dan memaksimalkan potensi investasi di Provinsi Banten pada semua sektor, sehingga dapat membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten.